coaching ya. Oke, sebelum melakukan coaching, kita mau diskusikan dulu nih. Kan nanti teknik coaching ini pasti ada rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah memahami tentang rubrik penilaian coaching? Sejauh ini alhamdulillah saya membuat sendiri kan Bu, jadi saya sudah banyak memahami begitu, jadi tinggal melakukan prakteknya saja nanti. Luar biasa, alhamdulillah ya Bu ya kalau seperti itu. Tapi saya coba mengingatkan gitu ya supaya kita tidak ada salah sudut pandang gitu ya. Jadi pada teknik coaching ini ada 3 aspek yang dinilai, itu adalah empati, komunikasi, dan teknik bertanya. Saya jelaskan salah satunya tentang komunikasi. Jadi di bagian komunikasi ini yang dinilai adalah sejauh mana keefektifan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Riana berikan terhadap coachee bisa menggali kemampuan dan coachingnya sendiri. Seperti itu Bu ya. Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih nih ya Bu ya, sudah diingatkan kembali begitu. Memang pertanyaan yang efektif itu juga harus butuh latihan yang banyak begitu Bu ya. Betul sekali Bu Riana. Nah oke, selain rubrik penilaian tadi, saya ingin tahu nih menurut Bu Riana sendiri, adakah aspek dalam teknik coaching yang ingin Bu Riana kembangkan? Saya ingin menghadirkan pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga coach saya atau rekan sejawat saya ketika menyampaikan permasalahan kepada saya bisa memberikan pemantik gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat beliau akhirnya berpikiran terbuka dan menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi begitu Bu. Oke, jadi yang ingin dikembangkan adalah kemampuan Bu Riana dalam memberikan pertanyaan berbobot. Nah sekarang indikator pencapaian dari pemberian pertanyaan berbobot itu menurut Bu Riana itu seperti apa? Ketika coach saya atau rekan sejawat saya itu bisa menemukan solusinya sendiri begitu Bu, atas pemikiran-pemikiran yang dia lakukan, akhirnya dia bisa menemukan solusi. Mungkin itu dikatakan indikator ketercapaian berhasil menurut saya itu. Oke, saya sudah gak sabar nih pengen lihat nanti proses perjalanan coaching yang akan Ibu lakukan terhadap coaching gitu ya. Semoga tadi indikatornya tercapai gitu ya Bu. Amin. Riana, selamat menjalankan coaching. Nanti saya juga akan memantau ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Selamat siang Pak Ajis. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Kalau boleh tahu maksud tujuan Pak Ajis datang ke sini ada apa ya? Iya, maksud saya ke sini itu saya ingin Bu, mencari pencerahan gitu Bu. Jadi selama ini mungkin setelah saya mengikuti CGP ini kok kayaknya beban tugasnya kok semakin menumpuk gitu Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Ajis sudah mau berkenan berbagi bersama saya begitu ya. Kira-kira tujuan Pak Ajis setelah melakukan sesi diskusi ini gitu dengan saya apa ya Pak? Ya, tujuan saya ini saya ingin bisa membagi waktu saya sih Bu sebenarnya, karena tugas CGP yang begitu banyak, terus tugas saya juga di sekolah mengajar, terus membuat administrasi gitu. Jadi mungkin ya saya ingin bisa membagi waktu mungkin Bu ya. Betul, memang sih Pak, kadang tugas kita sebagai guru saja sudah banyak gitu ya, ditambah ada tugas tambahan begitu. Nah kira-kira atas permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini, Bapak sudah punya rencana tidak atas permasalahan atau kendala yang sedang Bapak hadapi? Rencana saya mungkin membuat semacam rencana ini, membagi waktu mungkin ya, rencana untuk bisa membuat jadwal keseharian saya seperti itu Bu. Dari rencana yang ingin Bapak lakukan seperti yang tadi Bapak sampaikan begitu, kira-kira tujuan dari rencana tersebut nantinya akan seperti apa? Ingin apa? Ya, ingin bisa membagi waktu Bu, membagi waktu saya mengerjakan tugas CGP, saya mengerjakan tugas di sekolah untuk membuat rencana pembelajaran atau modul-modul, dan juga saya juga harus membagi waktu saya dengan keluarga saya, dengan aktivitas saya berolahraga seperti itu. Saya bisa membagi waktu itu dan semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Iya.
Jika dibuat skala begitu Pak Ajis ya, dari 1 sampai 10, kira-kira rencana yang Pak Ajis akan lakukan itu sudah di angka berapa? Mungkin baru di angka 5 mungkin Ibu ya. Baru di angka 5, Iya. berarti baru setengahnya begitu Baru ya Pak Ajis ya. setengahnya. Dari Baru. apa yang Pak Ajis alami, kemudian Pak Ajis rencanakan begitu Iya. Pak ya. Nantinya Pak Ajis berharap dari rencana yang Pak Ajis lakukan, kira-kira selain membagi waktu, mungkin Pak Ajis punya alternatif lain? Mungkin alternatif saya itu membuat jadwal rundown acara mungkin ya, Iya. keseharian saya, rencana yang akan saya lakukan di hari itu atau seminggu, di waktu seminggu atau di waktu per bulan mungkin seperti itu ya, ada rencananya, ada jadwal kegiatan saya mungkin seperti itu ya. Wah, dari apa yang Pak Haji sampaikan kepada saya terkait rencana, kemudian rencana alternatif, saya rasa sudah sangat baik itu ya Pak ya. Kira-kira juga nanti untuk selanjutnya siapa sih yang akan Pak Ajis libatkan begitu dalam rencana-rencana yang akan Pak Ajis jalankan? Mungkin ya yang akan saya libatkan itu teman guru ya, untuk mengingatkan saya tentang tugas saya di sekolah, terus kapan waktu saya harus ngajar di kelas gitu kan, kapan waktu saya harus berolahraga, mungkin teman dekat saya seperti itu. Selain itu mungkin dari keluarga saya ya Bu ya, di rumah gitu, untuk mengingatkan untuk bisa mengingatkan saya untuk bisa berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau gitu. Jika pertanyaannya selanjutnya begini, jika misalnya Pak Ajis sudah bisa nih membagi waktu Pak Ajis sesuai dengan apa rencana-rencana yang akan Pak Ajis jalankan, Pak Ajis berharap atau Pak Ajis meyakini tidak solusi permasalahan yang Pak Ajis hadapi itu akan selesai seperti itu? Mungkin ya, karena ini kan belum terjadi Bu ya. Betul. Karena ini kan baru rencana ya. Saya sih optimis sih Bu, itu akan berhasil gitu. Mungkin ya, ini kan mudah-mudahan aja Bu ya, karena ini belum terlaksana gitu. Iya betul. Semoga sih apa yang Pak Ajis rencanakan berhasil dan berjalan dengan baik begitu ya Pak. Amin, amin. Kemudian Pak, dalam selanjutnya tadi kan sudah nih siapa aja yang akan dilibatkan oleh Pak Ajis. Nah, kira-kira Pak Ajis bisa melakukannya kapan? Jangka waktunya berapa lama seperti itu dalam membuat rencana kemudian melaksanakannya? Mungkin sekitar seminggu 2 minggu atau mungkin bisa sebulan kali Bu ya, untuk membuat rencana seperti itu ya. Iya. Mungkin betul. gitu. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, Pak Ajis bisa menentukan solusi dari permasalahan yang Pak Ajis alami begitu. Saya berharap di coaching selanjutnya nanti kita bisa menggali lagi lebih banyak lagi rencana-rencana dan tujuan-tujuan yang ingin kita capai bersama. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Ajis telah mempercayakan saya untuk berbagi cerita dengan Pak Ajis begitu Pak. Iya Bu, saya juga berterima kasih waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk saya bisa mendapatkan pencerahan gitu mungkin Bu ya, bisa mendapatkan ide-ide yang mungkin kreatif seperti itu. Iya. Terima kasih ya Pak Ajis, sama-sama. Mohon maaf. Oke, baik Bu Riana, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Wah, saya merasa senang ya Bu ya, saya merasa lega bisa turut membantu rekan sejawat saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi begitu Bu. Oke, apa nih menurut Bu Riana si indikator yang kemarin kita cek dalam rubrik penilaian sudah tercapai semua? Insya Allah sih dari hasil coaching tadi bersama rekan saya sudah tercapai sih Bu. Oke, begitupun dengan penilaian saya ya Bu Riana. Tadi saya melihat proses di dalam observasi saya, proses coaching yang Bu Riana berikan terhadap coachee itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Oke, jadi menurut Bu Riana setelah melaksanakan coaching tadi,
apakah indikator-indikator ketercapaian yang ada dari penilaian ini sudah tercapai? Sejauh yang telah tadi saya lakukan bersama rekan saya, insya Allah sudah tercapai, Ibu. Oke, sejalan ya dengan hasil observasi yang saya dapatkan, saya punya catatan nih mengenai jalannya coaching yang Bu Riana berikan. Tadi saya melihat bahwa Bu Riana sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memantik coachee untuk menggali potensinya gitu ya, Bu Riana ya. Nah, kemudian selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Riana, apakah ada teknik coaching lain yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Mungkin keterampilan komunikasi saya ya Bu ke depannya supaya saya tidak bingung begitu ya dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan pemantik, karena kan rekan coach itu tidak semuanya terbuka gitu ya Bu ya, ada beberapa yang memang harus digali lebih dalam supaya dia lebih terbuka. Nah itu juga merupakan tantangan untuk saya menciptakan atau membuat pertanyaan yang bisa memantik si coach itu untuk menjawab pertanyaan dengan jelas dan terbuka begitu. Oke, saya rasa dengan semakin terbiasanya Bu Riana melakukan teknik coaching ini, hal tersebut akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Bu Riana tetap semangat ya untuk melakukan coaching ini. Saya harap teman-teman sejawatnya Bu Riana banyak yang terbantu nih dengan kemampuan teknik coaching yang Bu Riana miliki. Amin. Terima kasih banyak Bu Ois atas waktunya. Bu Riana.